Kamar-Kamar Hitam, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Tapi Herati masih terlalu kecil, kata Burhan perlahan. Sebenarnya tidak, Mas. Herati sudah 15 tahun dan dia tidak pernah kita manjakan, bukan? Lagi pula, ibu akan mengawasinya dengan baik. Burhan menutup bukunya. Biasanya justru kau yang khawatir kalau dia pergi kemana-mana. Tapi kalau kau tidak keberatan dan menganggap ini baik untuk Herati, aku pun tidak keberatan. Amini menghela nafas lega, tak sesukar yang dibayangkannya. Hanya saja, kupikir lebih baik sesudah Herati menyelesaikan SMP-nya. Toh tinggal beberapa bulan lagi, sambung Burhan. Amini mengangguk cepat-cepat. Aku pun berpikir begitu. Sekarang biar aku bicara dulu dengan dia. Herati sedang menyalin catatan di meja tulis kamarnya ketika Amini masuk. Pintu menutup di belakang punggung Amini dengan perlahan. Sebentar diawasinya anaknya, lalu lambat-lambat Amini berjalan mendekat dan duduk membelakangi pintu. Kau tidak langsung mencatat pelajaran di bukumu di dalam kelas? Amini bertanya melihat Herati memindahkan catatan geografi dari kertas buram ke buku catatannya. Biasanya langsung, Bu. Tadi bukunya ketinggalan. Amini mengangguk. Kau mesti belajar baik-baik kalau ingin masuk SMA di Semarang. Saingan di sana lipat 4 daripada di sini. Herati berhenti menulis. Dipandanginya ibunya dengan mata cemerlang. Maksud ibu, Her boleh sekolah di Semarang? Aku sudah bicara dengan ayahmu. Ayah tidak keberatan. Her senang sekali, bisik Herati dengan senyum berseri-seri. Amini tersenyum. Tapi ingat Her, kau harus menyelesaikan dulu SMP-mu. Iya, Bu. Tinggal 2 bulan lagi Her ujian. Habis itu... Mendadak wajah Herati meredup. Bapak tahu apa sebabnya Her ingin ke rumah Eyang, Bu? Tahu. Dia toh bapakmu, Her. Tentu dia boleh tahu semua persoalanmu. Her khawatir melukai hati Bapak. Maksud Her, perasaan Her kepada nenek. Sungguh, Bu, sebenarnya Her tidak membenci nenek. Her cuma sering merasa tidak tahan. Oh, aku tidak menyebutkan hal itu. Aku mengatakan sebab lainnya, Her. Sebab lainnya? Jadi soal itu. Aduh, Bu, Her jadi malu dong kalau begitu. Herati memandang ibunya dengan memelas. Amini tersenyum. Tidak apa-apa, Bapak maklum persoalanmu. Wajah Herati kemerah-merahan. Kalau Her pergi, ibu bagaimana? Tidak ada yang membantu mengerjakan jahitan. Tidak ada yang membantu melayani nenek. Herati berkata perlahan, setengah merasa bersalah, setengah cemas kalau itu membuat ibunya mengubah keputusan.
Itu tidak usah kau pikirkan. Mbok Yah akan senang membantuku mengurus rumah dan aku bisa menjahit atau mengurusi nenek. Amini menenteramkan. Mbok Yah tinggal di belakang rumah. Janda tanpa anak yang sering diminta bekerja di rumah orang. Selama beberapa saat, mereka masih ngobrol kanan kiri. Membicarakan sekolah Herati, membicarakan sanak saudara yang sudah lama tidak bersua. Herati akrab dengan saudara-saudara ibunya, sepupu-sepupunya, eyangnya di Semarang. Jauh berbeda dengan saudara-saudara ayahnya. Tak satu pun sepupu atau saudara ayahnya yang dekat di hati Herati. Herati selalu merasa mereka memandangnya dengan cara merendahkan. Mereka semua memang kaya-kaya dan hampir selalu bersamaan dengan itu, angkuh serta tinggi hati. Jam 9 Amini keluar dari kamar Herati. Sambil mengunci pintu-pintu dan jendela, pikirannya melayang ke saat-saat pertama ketika mertuanya tinggal di rumah itu. 10 tahun yang lalu, Ibu Burhan belum sepikun saat ini. Memang sudah tua, tapi masih lumayanlah bawelnya. Dengan segera semua urusan rumah tangga diambil alihnya. Aturan-aturan diberlakukan tanpa minta persetujuan Amini ataupun Burhan. Amini tidak berani menentang mertuanya, sedang bagi Burhan, segala sesuatu yang berasal dari ibunya pastilah baik. Kedua ibu anak itu begitu erat dan akrab, membuat Amini seringkali merasa tersisih dan tidak mempunyai arti apa-apa. Amini tidak ingin bertengkar dengan mertuanya. Karena itu, diiyakannya saja semua kemauan Ibu Burhan. Masak harus begini, mendidik anak harus begitu, rumah mesti diatur demikian. Sering Amini menertawakan hidupnya sendiri. Sebegitu jauhnya campur tangan Ibu Burhan dalam urusan rumah tangga, sampai-sampai Amini tidak tahu lagi rumah siapa sebenarnya yang mereka tempati itu. Rumahnya atau rumah Ibu Burhan. Kalau Amini sudah demikian pepat dan lelah, diajaknya Herati jalan-jalan ke toko, melihat-lihat dan membeli makanan enak yang jarang bisa mereka temukan di rumah. Kadang-kadang juga Amini nekat membeli bahan pakaian untuk dia sendiri ataupun untuk Herati. Kalaulah kemudian dia kembali ke rumah, maka dadanya sudah longgar. Sindiran-sindiran Ibu Burhan tak lagi dimasukkannya ke telinga. Herati tak pernah berhasil menyukai neneknya. Nenek melarang dia memanjat pohon, karena anak perempuan yang sopan tidak memanjat. Nenek marah kalau dia bermain dengan anak-anak kampung, sebab anak-anak itu kotor dan berkeringat. Herati sendiri tidak peduli apakah dia kotor dan berkeringat bila sedang main kasti. Sebab sesudah puas bermain dan mandi, dia toh bersih kembali dan merasa jauh lebih sehat dan gembira. Nenek menghardik kalau dia bermanja-manja sedikit. Nenek tak pernah tersenyum ramah, tak pernah memberi uang barang serupiah pun. Menginjak umur 65, nenek mulai rewel minta dilayani. Nenek tak lagi menguasai dapur, tapi makanan harus tetap disesuaikan dengan keinginannya. Saraf-saraf pengecapnya yang sudah mulai tebal dan kaku membuat semua masakan Amini tidak seperti apa yang dikehendakinya. Kurang asin lah, kurang manis, kurang gurih, kurang... Sekarang, pada usia yang ke-70, kondisi nenek sudah sangat menurun.
Penglihatan sudah kabur, ingatan sudah tumpul, begitu pula pendengaran. Begitu menurunnya penglihatan nenek, sehingga dia tak bisa lagi mengenali wajah orang. Sejak muda mata Ibu Burhan memang agak lemah. Karena itu untuk mengenali seseorang, nenek menggunakan tangannya untuk merabai wajah orang yang datang. Ini yang paling mengganggu perasaan Herati maupun Amini. Mau rasanya mereka sembunyikan muka kalau ada tamu yang datang, yang sesungguhnya tidak untuk mengunjungi nenek. Dan nenek ikut menemui, menanyakan nama tamu, keperluannya, rumahnya, dan lain-lain, sambil dengan jarinya yang merah dan berbau dubang meraba-raba wajah si tamu. Tak semua orang rela wajahnya diraba-raba demikian, termasuk Eka tentu. Tapi untuk menolak pun mereka sungkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan nenek seringkali menyinggung daerah rawan, membuat orang tersinggung dan malu. Suatu kali, Amini menerima arisan ibu-ibu di rumahnya. Nenek tak bisa dicegah, ikut keluar menemui tamu. Karena banyak, nenek tak merabai wajahnya satu persatu. Tapi ludahnya yang setiap kali meleset dari kaleng yang disediakan Amini, ditambah berhembusnya angin bebas yang tidak sedap, cukup membuat nafsu makan tamu-tamu terbang. Yang menjengkelkan Amini, Ibu Burhan bersikap manis dan penurut kalau salah seorang adik Burhan datang. Itu menyebabkan cerita-ceritanya tentang nenek terdengar seperti suara orang dengki yang sengaja menjelek-jelekan. Lebih dari itu, adik-adik Burhan selalu saja menemukan hal-hal yang dianggap salah dalam melayani ibu mereka. Seharusnya ini begini, mengapa itu tidak begitu, adalah kalimat yang biasa mereka lontarkan. Amini yang sudah berusaha mengurus mertuanya dengan sebaik mungkin, seringkali tidak tahan mendengar pujian itu, lalu memilih menyingkir. Adik-adik Burhan hanya berbicara, mengusulkan, mengkritik, dan tak pernah berbuat apa-apa. Dia yang pontang-panting mengurus, bukannya dihargai, malah dicela begini begitu. Amini menarik nafas. Jalan di depan rumah sudah semakin sepi. Ditinggalkannya jendela depan, dimatikannya lampu, dan dia melangkah kembali ke kamar. Di kamar, Burhan belum beranjak dari kursinya. Masih tetap dengan buku tebal di pangkuan, membaca dan terus membaca. Memandang Burhan, kadang-kadang Amini merasa seperti memandang sebongkah batu. Dingin, keras, mati. Tak mampu tersentuh oleh kejadian apapun dari luar. Tak pernah merasa tertarik pada sesuatu selain dunianya sendiri. Burhan baik, tapi tak acuh. Lelaki itu penuh tanggung jawab, tapi dingin. Setia, tapi tidak romantis. Perlahan Amini naik ke atas tempat tidur. Ditepuk-tepuknya bantalnya, lalu membaringkan diri. Aku tidur dulu, Mas. Amini mencoba memejamkan matanya. Mencoba memejamkan pikirannya dan meninggalkan segala persoalan hidup. Tapi alangkah sukar. Pikirannya tetap saja nyalang. Matanya pun seakan masih melihat seisi kamar, walau sudah dipejamkannya rapat-rapat. Mungkin karena lampu baca Burhan yang terlalu terang. Tiba-tiba lampu padam. Terdengar suara buku diletakkan di atas meja. Lalu tempat tidur di sebelah Amini berkerisik.
Beberapa saat Burhan mengatur letak tubuhnya, lalu diam. Hanya hembusan nafas lirih yang terdengar. Perlahan, hembusan nafas itu menjadi teratur dan panjang. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.